Halo semuanya, namaku Ashley. Inilah kisah romantis paling aneh yang pernah kualami. Aku mendapat pelajaran hidup yang amat penting. Berprasangka memang sangat merugikan. Jadi, kisahku berawal saat aku memutuskan untuk mencari uang sendiri. Aku berasal dari keluarga yang kurang berada. Ayahku sering menganggur dan berleha-leha saja di depan TV. Wow! Sedangkan ibuku membanting tulang dengan menjadi buruh pabrik. Mereka tak pernah benar-benar peduli denganku ataupun masa depanku. Aku berusaha keras mengasah kemampuanku di bidang olahraga. Setamat dari SMA, aku cukup beruntung karena mendapat beasiswa atletik penuh. Meski ayah melontarkan candaan dan komentar nyinyir, ku ambil peluang itu. Lalu, aku pindah ke kota lain untuk melanjutkan studi. Pada tahun pertama kuliahku, yaitu sesaat setelah pindah dari rumah orang tuaku, aku perlu pemasukan untuk bertahan hidup. Jadi, ku download sebuah aplikasi aneh yang bisa kupakai untuk memilih berbagai pekerjaan dari orang-orang di area sekitar. Nantinya, aku akan mendapatkan bayaran. Pekerjaan yang kudapat seringnya membawa anjing berjalan-jalan atau membantu merapikan lemari pakaian. Tapi kadang aku juga harus mengantar paket penting. Dan semuanya biasa-biasa saja sebelum kejadian itu. Hari itu aku mendapat pekerjaan yang sangat normal. Jadi aku harus menelusuri wilayah pinggiran kota untuk mengambil pesanan dari kolektor boneka pribadi, pergi ke toko bunga untuk membungkus boneka itu ke dalam paket yang cantik, lalu membeli bunga. Akhirnya, ku antar barang ini ke sebuah kondominium mewah di pusat kota. Bulu kuduku mulai meremang saat ku injakan kakiku di tempat tujuan pertama. Penjualnya seorang wanita anggun berusia 50 tahunan. Rumah klasik itu penuh dengan boneka antik. Dan boneka-boneka itu menatapku dari semua penjuru. Boneka itu dia serahkan kepadaku. Wajahnya terlihat seram, tapi cantik. Rambutnya pirang, tergerai panjang. Matanya biru, memancarkan kesenduan. Dan tubuhnya terbalut gaun bermotif kotak-kotak. Wanita itu bilang, boneka ini sangat berharga. Tapi dia sedang butuh uang. Dia bersedia menjualnya seharga 70 juta rupiah. Harga yang sangat fantastis untuk sebuah boneka tua. Menurutku sih begitu. Tapi aku bukan ahli di bidang ini. Dalam perjalanan ke toko bunga, aku begitu takut kalau tak sengaja menjatuhkan boneka itu. Tapi aku berhasil mengirimkannya sampai tujuan. Di toko bunga, aku juga membeli sebuket lili ungu nan cantik. Aku tiba di tempat tujuan terakhirku. Saat membunyikan bel, aku sama sekali tak menyangka akan disambut oleh seorang lelaki tampan dari balik pintu. Gagah sekali. Dialah Mark dengan segala pesonanya. Cinta pada pandangan pertama. Saat aku melihatnya, duniaku terasa terbalik. Umurnya sekitar 25 tahun. Dia terlihat seperti kado besar yang berkilauan. Sepertinya dia juga terkejut. Kemudian dia mempersilahkanku masuk. Dia minta maaf karena sudah merepotkanku. Membuatku membawa barang berat ini berkeliling kota. Dia sangat sibuk, jadi tak punya waktu untuk mengambilnya sendiri. Aku sangat penasaran kenapa dia beli boneka ini. Tapi aku tak mau terdengar lancang. Jadi, kuletakkan paket itu lalu bilang aku harus segera pergi. Dia menawarkan teh, tapi sayang sekali aku sedang terburu-buru. Setelah beberapa hari, aku mendapat pesan dari Mark. Dia mengajakku berkencan. Penyampaiannya sangat sopan dan klise. Sebelumnya, aku memang sangat mengharapkan semoga Tuhan membuatnya mengirimiku pesan. Dan sekarang doaku menjadi kenyataan. Jangan salah paham ya, sebetulnya banyak lelaki yang menganggapku sangat cantik. Aku juga tidak kekurangan perhatian, tapi lelaki ini memang istimewa. Kami pun berkencan beberapa kali, sangat romantis. Lalu dia memintaku jadi pacarnya. Hatiku sungguh berbunga-bunga. Hubungan kami terjalin sangat baik. Dia selalu melindungiku dan menuruti semua kebutuhanku.
Ini menjadi pengalaman baru bagiku, karena aku belum pernah mendapat perhatian seperti ini sewaktu kecil pun saat sudah kuliah. Mark berasal dari kalangan keluarga ningrat, ya dalam artian positif. Jadi semua temanku merasa iri karena kami terlihat sangat serasi dan memang begitu. Kenyataan yang terlampau manis, Ya, kurasa begitu. Tapi boneka aneh itu tak pernah lepas dari ingatanku. Mungkinkah Mark sudah punya anak? Atau mungkin punya istri dan juga keluarga di kota lain? Apa dulunya dia pembunuh berantai seperti di film-film horor itu? Atau mungkin boneka itu cuma hadiah biasa yang dia berikan ke temannya? Tapi kenapa dia mau merogoh kocek begitu dalam hanya untuk beli boneka? Sebagian pertanyaan ini telah kutanyakan. Tapi dia enggan menjawabnya secara gamblang. Dia cuma bilang, tak masalah. Suatu hari, aku datang ke apartemen Mark. Kulihat seisinya saat dia sedang mandi. Apartemennya terlihat bersih, gagah, dan berteknologi tinggi. Jadi, hampir semua sudutnya terlihat. Tapi, ada satu bagian di lemari pakaiannya yang selalu terkunci. Di gantungannya terdapat anak kunci kecil misterius. Wow, aneh. Kuncinya bisa dipakai. Aku bisa membuka lemari itu dengan mudah. Dan isinya sungguh membuatku syok. 12 boneka terbungkus dalam paket cantik. Termasuk boneka yang kubeli. Ada juga 12 buket kering. Sebagian sudah sangat layu. Semua boneka itu berambut pirang, bermata biru sendu, dan memakai baju kotak-kotak. Semuanya dihiasi pita dengan sulaman nama Jessica. Setiap boneka menggenggam amplop kecil. Ku ambil salah satu amplop itu. Di dalamnya tertulis, beristirahatlah dengan tenang. Aku mencintaimu, Mark. Di balik catatan itu ada tulisan tambahan. Tapi tiba-tiba ku dengar suara Mark mematikan air dari kamar mandi. Aku sangat deg-degan. Secepatnya ku rapikan semua jejak pencarianku. Aku tak mau menunggunya sampai keluar dari kamar mandi. Aku mendadak sakit. Tulisku dalam pesan. Cepat-cepat aku kabur dari tempat itu. Tak lama kemudian, dia membalas pesanku dengan menawarkan bantuan. Tapi ku abaikan. Entahlah kata apa yang bisa menggambarkan. Semua ilusi romantisku sudah hancur lebur. Beberapa hari kemudian, ku abaikan semua pesan dan teleponnya. Aku sangat ketakutan. Ku ceritakan hal gila ini pada teman-teman perempuanku. Mereka semua menyimpulkan Mark sudah gila. Aku harus memutuskannya dan harus waspada. Aku juga berpikiran begitu. Wajar saja, dia terus-terusan mengirim pesan dan menelponku. Kudiamkan semuanya. Aku sangat ketakutan, lalu ku blokir akun media sosialnya. Bodoh sekali aku ini. Kenapa aku percaya dia sejak awal? Selama 2 minggu berikutnya, ku jalani hari-hari terburukku. Aku seperti jadi salah satu pemain di film thriller murahan. Dia mengejarku kemanapun, lalu menelpon teman-temanku. Meski aku tak pernah memberikan nomor mereka padanya. Suatu hari, aku sedang duduk di kafe dengan temanku, Jenny. Mark menelponnya dan menanyakan tentangku. Jenny membohonginya. Dia bilang dia tidak tahu, lalu menutup teleponnya. 30 detik kemudian, Mark mengirim foto kami berdua yang sedang duduk di kafe itu. Sepertinya dia memotret kami dari seberang jalan. Kami memang duduk di dekat jendela. Aku keluar untuk mencari keberadaannya. Saat ku coba memanggilnya, tak ada jawaban. Dia lenyap begitu saja. Lalu aku menerima telepon dari nomor-nomor tak dikenal. Dan ku tolak semuanya. Aku yakin itu Mark. Di kesempatan lain, saat itu aku sedang pulang dari bar, berjalan sendirian. Teman-temanku sudah meninggalkan bar itu lebih dulu dan pergi ke pesta. Tapi aku lelah. Aku ingin segera pulang untuk beristirahat. Tiba-tiba ku dengar bunyi berisik dari balik semak. Saat ku menoleh ke sumber suara itu, aku yakin ada seseorang melompat keluar dari semak. Aku ketakutan lalu kabur. Malam harinya, aku bertekad untuk menyudahi semuanya. Kuceritakan semua kejadian itu ke penjaga kampus. Mereka menenangkanku. Sebetulnya, aku tak punya bukti kuat untuk melapor ke polisi. Tapi mereka bersedia mengecek semak-semak itu. Dan tentu saja tidak menemukan hal mencurigakan.
Keesokan harinya, saat aku meninggalkan kampus, kulihat ada dia, Mark. Dia sedang menungguku sambil membawa seikat bunga dan 2 cangkir kopi. Dia tampak polos dan kebingungan. Aku ingat begitu indahnya hubungan kami, dan aku sangat merindunya. Kurasa sudah waktunya kami bicara. Dia menanyakan alasanku menghindarinya. Lalu kuceritakan yang sebenarnya. Aku sudah siap dengan kemungkinan apapun, tapi reaksinya di luar dugaanku. Dia mulai menangis lalu memelukku. Akulah orang pertama yang akan mengetahui dirinya yang sebenarnya, ungkapnya padaku. Ini membuatku ketakutan, tapi dia minta diberi kesempatan untuk menjelaskannya sendiri. Aku mengiyakan dan dia memulai ceritanya. Ternyata 12 tahun lalu, saat Mark masih berumur 13 tahun, adiknya Jessica telah meninggal karena kecelakaan tragis. Dia tenggelam di laut. Dia berambut pirang dan bermata biru. Mark sangat menyesal karena dia tidak bisa menolong adiknya itu. Dia menjadi penyendiri dan tak lagi berkomunikasi dengan dunia luar. Orang tuanya sangat prihatin dengan kesedihannya dan menyewa psikolog untuk membantunya mengatasi masalah ini. Psikolog itu menyarankan agar Mark membuat semacam tanda perpisahan untuk mengungkapkan emosinya yang terpendam. Dia memilih boneka sebagai hadiah untuk merayakan ulang tahun dan ucapan selamat jalan pada mendiang adiknya. Harusnya dia menaruh boneka-boneka itu di dekat makam adiknya, tapi akhirnya dia ingin menyimpannya saja. Tahun berikutnya, dia membeli boneka lagi, dan ini dilakukannya setiap tahun. Dari tahun ke tahun, boneka itu semakin langka dan mahal. Dia bahkan sampai sangat menanti-nantikan ritual ini. Tentu saja, dia tidak pernah menceritakan hal ini pada siapapun, karena dia tahu ini aneh. Ya, tapi apa boleh buat? Setiap tahun, dia akan menata meja dan merayakan ulang tahun adiknya dengan semua boneka itu. Mark sekarang berumur 25 tahun. Tak ada yang tahu, lelaki tampan ini ternyata masih suka bermain boneka. Ya, kecuali aku. Beban di pundaknya seperti terangkat setelah dia menceritakan kisahnya. Dia memastikan dia tak punya andil dengan nomor-nomor telepon aneh maupun semak-semak misterius itu. Dia hanya mengambil fotoku bersama Jenny untuk mengatakan kalau saat itu dia tahu kami bohong. Ceritanya telah membuatku tersentuh. Aku jadi sadar bagaimanapun juga aku masih mencintainya. Aku minta maaf padanya karena telah egois. Lalu dia membawaku ke apartemennya. Dia tunjukkan tempat persembunyiannya dan semua boneka itu. Aku tak lagi ketakutan, tapi lebih ke sedih dan tersentuh. Aku selalu bisa merasakan sisi Mark yang peduli dan sensitif ini. Dan sekarang aku tahu penyebabnya. Aku meyakinkannya, aku akan menerima dia apa adanya. Dan kami berpelukan. Kemudian dia ceritakan tentang semua boneka itu yang masing-masing punya asal-usul dan kisah uniknya sendiri. Dan aku sangat menikmati ceritanya. Hobinya tak lagi terkesan aneh maupun menakutkan. Dia sangat lega karena aku kembali ada di hidupnya. Aku tak mau ambil pusing soal anggapan orang lain. Yang terpenting, aku mencintainya. Mark masih menjalani terapi untuk mengatasi masalah-masa lalunya. Sementara, aku mulai menghabiskan waktu luangku di banyak pelelangan boneka antik. Beberapa minggu setelah itu, kami tinggal bersama. Jadi, begitulah teman-teman, terkadang kita perlu mengikuti kata hati kita untuk melihat yang sebenarnya. Apa kalian menikmati ceritanya? Jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan. Kutunggu cerita kalian di kolom komentar.